ini Kak Febri akan mereview satu buah buku yang berjudul Copywriting, melejitkan jualan online dengan kalimat yang membujuk. Buku ini dibuat atau ditulis oleh Asti Musman. Dia sudah menulis lebih dari 30 judul buku. Di belakang buku ini diceritakan bahwa dia sudah banyak sekali menulis judul buku dan ini adalah salah satunya. Buku ini terdiri dari 278 halaman dan terdiri dari 9 bab. Kita akan bahas beberapa bab dan beberapa tips yang ada di dalam buku ini. Di bab yang pertama yang judulnya Copywriting, hidup dalam kepungan iklan. Di bab ini diceritakan sebenarnya ditulis apa sih itu arti copywriting, untuk apa copywriting, sebenarnya kita buat copywriting itu untuk apa. Nah, di buku ini ditulis apa sih copywriting itu. Copywriting itu adalah sebuah iklan atau kata-kata yang sengaja dibuat untuk memikat atau mencuri perhatian dari halayak banyak. Jadi tujuan copywriting itu adalah untuk memikat atau menarik perhatian. Isinya apa? Isinya tentu kata-kata. Jadi menarik perhatian dengan kata-kata. Itu yang saya tangkap. Di sini ada pengertian bahwa copywriting adalah kemampuan kreatif advertising dalam mengolah kata dan menciptakan naskah periklanan dengan menggabungkan kerja intelektual dan seni untuk memenuhi pesan penjualan. Intinya pesan penjualan atau iklan menggunakan kata-kata, itu adalah copywriting. Nah, di sini juga dituliskan sebenarnya tujuan copywriting itu untuk apa. Jadi tujuan copywriting itu mirip banget dengan iklan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pelanggan potensial agar membeli produk dengan segera. Jadi bisa langsung membeli produk gitu. Itu tujuan dari copywriting, teman-teman. Ada beberapa manfaat dari copywriting. Yang pertama adalah pesan penjualan dapat tersampaikan. Tentu saja kalau dengan beriklan pasti pesan penjualannya tersampaikan. Lalu yang kedua, penguatan citra positif atau merek. Jadi ini bisa menguatkan branding dari produk itu sendiri, produk, jasa atau apapun yang sedang kita jual. Terus yang ketiga, meningkatkan profit bisnis penjualan. Jadi memang ini dibuat untuk meningkatkan profit bisnis, untuk meningkatkan penjualannya. Dan yang keempat, sebagai corporate campaign. Jadi kampanye untuk perusahaan, gitu maksudnya. Itu adalah 4 manfaat dari copywritingnya. Di sini juga dituliskan apa yang harus disiapkan sebelum kita membuat sebuah copywriting. Yang pertama, kamu harus tahu produknya. Kamu harus tahu program apa yang kamu jual, produk apa yang kamu jual, apa sih sebenarnya yang kamu jual. Kamu harus paham luar dan dalam tentang produknya, tentang apa yang kamu jual, baru kamu bisa membuat copywriting. Dan yang kedua, kamu harus tahu bagaimana kompetitor dari produk tersebut. Kamu misalnya menjual satu buah buku tentang memasak, adakah kompetitor tentang buku memasak? Nah, apa yang kamu harus tahu siapa mereka, seperti apa tulisannya dan lain-lain. Yang ketiga, kamu juga harus tahu siapa target pasarnya. Jadi untuk membuat copywriting harus disesuaikan dengan target pasarnya. Copywriting untuk anak-anak SMA tentu berbeda dengan copywriting ibu-ibu. Jadi seandainya market kamu adalah ibu-ibu, ya kata-katanya harus disesuaikan dengan kata-kata yang biasa dipakai oleh ibu-ibu. Mungkin dengan lebih ramah, lebih sopan, dan lain-lain. Beda dengan kalangan milenial, anak muda, mungkin lebih gaul, lebih kata-kata yang lebih kekinian dan lain-lain. Dan yang keempat yang harus kamu tahu adalah perumusan masalah. Ini dilakukan untuk tahu sebenarnya produk kita itu menolong atau membantu atau bermanfaat untuk apa. Jadi seandainya ada satu masalah, misalnya produknya produk kecantikan. Nah, produk kecantikan ini akan membantu apa sih? Menghilangkan jerawat. Nah,
Nah, itu kamu harus tahu untuk menjadi sebuah copywriter. Yang kelima, kembangkan naskah. Nah, naskah atau kata-kata itu bisa dikembangkan dengan 5W+1H. Jadi tahu siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimananya tentang produk tersebut gitu. Yang keenam adalah memperluas topik bahasan. Jadi dengan memperluas topik bahasan, explore ceritanya. Kamu tahu, oh ternyata produk ini terbuat dari bahan A, bahan B, bahan C yang bisa digunakan untuk bermanfaat untuk A, bermanfaat untuk B. Itu akan membuat copywriting kamu jauh lebih menarik. Itu beberapa hal yang harus kamu siapkan untuk menjadi seorang copywriter. Dan yang terakhir, kamu harus open minded. Artinya harus berpikiran terbuka. Jadi mau menerima saran, mau dikritik, dan mau merubah hal-hal yang poin-poin yang memang belum sesuai dengan keinginan dari customer. Itu teman-teman, itu adalah beberapa hal yang harus kamu siapkan untuk menjadi copywriter. Di sini juga dijelaskan jenis-jenis copywriting. Ternyata ada banyak banget jenis copywriting. Saya kalau nggak salah tadi sudah baca. Di sini ada beberapa jenis copywriting. Ada 16 jenis copywriting. Ada copywriting dengan tipe bercerita, ada yang bahkan dibuat dengan penolakan, misalnya hari gini masih kirim kartu pos gitu. Padahal yang mau dijual adalah produk bisanya berupa WA gitu, atau lain-lain, atau cara kirim pesan singkat dan lain-lain. Atau datang saja ke kantor pos terdekat dan lain-lain. Itu adalah contoh dari copywritingnya. Jadi di sini di buku ini juga dijelaskan contoh copywriting yang baik dan benar. Ada 16 jenis copywriting. Terlalu panjang rasanya kalau harus disebutkan salah satu. Yang paling menarik adalah mungkin copywriting menggunakan percakapan. Jadi dibuat seperti percakapan seperti itu. Di sini ada contohnya. Ada contoh tabelnya juga, tabel percakapan. Jadi kata-katanya dibuat untuk menarik perhatian orang lain. Seperti itu teman-teman. Itu di bab pertama. Dibahas tentang artinya, tentang apa tujuannya, dan lain-lain. Di salah satu bab di buku ini juga dibahas tentang headline. Apa sih headline? Headline adalah judul dari sebuah rangkaian berita atau rangkaian kata-kata. Jadi headline inilah yang menjadi penentu apakah copywriting kamu akan dilirik oleh orang lain atau tidak. Apakah copywriting kamu itu menarik atau tidak. Headline ini yang menjadi awal apakah copywriting kamu akan dibaca sampai akhir atau tidak. Jadi headline ini harus menarik perhatian, harus memancing orang lain untuk membaca sampai akhir copywritingmu. Ada ciri-ciri headline. Yang pertama, menggunakan tulisan yang menonjol dan menarik. Seperti yang saya bilang tadi, harus menarik, kata-katanya itu harus wow gitu. Nah, yang kedua adalah terdiri dari kalimat yang pendek dan tidak bertele-tele. Tentu kalau judul ya pasti inti-intinya aja, nggak bertele-tele. Jadi hanya yang pasti-pasti aja dan tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu kata persuasif dan provokatif. Kata-katanya itu benar-benar membuat kita gregetan, membuat kita ingin beli, membuat kita tergugah. Nah, itu adalah kata-kata dari headline. Contohnya, jual rugi kain sutra impor. Ya, siapa yang nggak tertarik dengan dijual rugi nih gitu. Atau diskon 75% untuk 10 pembeli pertama. Nah, ini bisa menjadi judul yang menarik untuk sebuah copywriting. Itu adalah 3 ciri-ciri dari headline. Lalu di sini juga ada tips bagaimana sih sebenarnya cara yang baik untuk membuat headline. Ada beberapa tips di sini. Yang pertama adalah perhatikan dan pilih headline yang sesuai. Headline itu banyak banget jenisnya, sama dengan banyaknya jenis copywriting, headline juga punya banyak jenis. Jadi sesuaikan dengan
yang mana sih yang sesuai dengan karakter produk kamu. Itu kenapa kamu tadi harus tahu produk kamu itu apa, value-nya apa, untuk apa produk kamu, manfaatnya apa, terus kompetitor kamu seperti apa, untuk melihat produk ini sesuainya headline-nya pakai yang mana gitu. Terus yang kedua, ingat apa tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah untuk menarik perhatian. Jadi usahakan copywriting kamu harus menarik perhatian. Untuk menjual produk, itu artinya copywriting kamu harus berisi kata-kata berjualan dan lain-lain. Yang ketiga adalah sederhana tapi mengena. Copywriting gak harus bertele-tele, gak usah pakai kata-kata yang rumit, susah dimengerti sampai gak ngerti, apalagi pakai kata-kata yang pakai istilah-istilah yang orang lain apa sih ini, tapi sesuaikan dengan segmenmu, sesuaikan dengan marketmu. Kata-katanya sederhana aja tapi ngena gitu. Terus yang keempat, menggunakan bahasa persuasif. Tentu karena kita akan berjualan. Jadi kan gunakan kata-kata persuasif yang bisa menarik perhatian orang lain dan akhirnya mau membeli produk kita. Yang kelima, mengarah untuk lebih baik. Ini bisa ditonjolkan manfaat dari produknya apa, manfaat dari programnya apa. Apa sih yang akan menolong orang ini? Misal di sini digambarnya adalah seperti sebuah iklan produk kecantikan gitu. Jadi headline-nya atau contoh iklannya adalah contoh headline-nya itu menggambarkan bahwa produk itu sangat baik, jadi bermanfaat untuk dia gitu. Yang keenam, menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak biasa. Headline yang unik itu biasa cenderung lebih sering dilihat orang dan lebih sering dibaca sampai akhirnya copywritingnya. Yang ketujuh, menjelaskan manfaat. Nah ini yang saya bilang tadi, bisa menjelaskan manfaatnya untuk apa sih produk kita, program kita, jasa kita itu manfaatnya untuk apa. Misalnya jasa pijat, untuk meningkatkan pegal linu, untuk menghilangkan stres dan lain-lain. Terus pola zero to hero. Jadi ini bisa meningkatkan orang miskin tapi tekadnya kuat, mampu menjadi pengusaha sukses. Nah, itu contoh kata-kata zero to hero. Orang miskin bisa jadi pengusaha sukses dan lain-lain. Terus yang kesembilan, menunjukkan pengalaman personal. Jadi di copywriting atau di headline juga bisa banget untuk menunjukkan kegiatan personalnya gitu. Yang ke-10, menceritakan pengalaman yang menakjubkan. Ini juga bisa dipakai sebagai headline. Wow, berada di Gunung Fuji sangat indah misalnya kayak gitu, atau pengalaman yang luar biasa bisa duduk di kereta api dan lain-lain, misalnya seperti itu. Jadi kata-kata yang menakjubkan, menggambarkan pengalaman yang luar biasa dan lain-lain. Yang ke-11, menggunakan kalimat yang menantang. Dan yang ke-12, menggunakan imbuhan 5W+1H. Jadi ini bisa dimasukkan untuk headline kamu. Misal, 10 tips tampil percaya diri saat presentasi. 9 alasan mengapa bisnis online Anda tidak berkembang dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ke-13, tips atau membuat headline adalah inspirasi awal headline. Jadi kita harus punya inspirasi awal untuk membuat headline. Misalnya buku, konten, artikel dan lain-lain. Itu teman-teman beberapa tips atau cara yang harus dilakukan untuk bisa membuat headline yang baik. Itu beberapa tipsnya. Nah, itu dia teman-teman isi beberapa hal dari copywriting, buku copywriting. Masih banyak hal lagi yang ada di dalam sini. Ada tentang iklan, tentang bagaimana memasarkan iklan, tentang apa itu iklan. Ada juga penjelasan tentang bagaimana sebenarnya iklan itu dipasarkan di media sosial dan lain-lain. Untuk sementara pembahasan sampai dengan di sini dulu. Teman-teman yang pengen
tahu isi copywriting itu apa dan sedang belajar untuk menulis copywriting sama seperti saya, bisa banget membaca buku dari Asti Musman ini untuk tahu dan terus belajar, terus kaizen, terus bertumbuh dan terus belajar tentang hal yang kita sukai dan sedang kita kerjakan. Semoga membantu teman-teman. Bisa dicari bukunya di Gramedia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Sip. Kayak gitu Mbak. Lu kan kebanyakan